wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrin, guru Akidah Akhlak Madrasah Sanawiyah Al-Jamil Baraileh kelas 7. Sekaligus peserta PPG dalam jabatan 2025 Bat 3 di LPTK Universitas Syekh Al-Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan nomor induk mahasiswa 25211011341 pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2025 akan mempersembahkan uji kinerja praktik pembelajaran dengan tema Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Apa kabar siswa-siswi? Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita mulai melanjutkan materi kita pada hari ini, Rabu tanggal 7/20/2025, kita akan sama-sama berdoa, munajat kepada Sang Ilahi. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbana atina fid hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan materi kita, coba kita melihat siswa adakah yang tidak hadir atau alpah di sini. Siapa yang tidak hadir atau alpah? Tidak ada. Yang sakit? Ya, alhamdulillah semua sehat ya. Alhamdulillah semua sehat. Siswa dan siswi yang kita hormati, untuk pembelajaran kita pada hari ini seperti di dalam tadi, bahwa pada minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Juga pada hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Di kelas 1. Masih ingat tentang Asmaul Husna yang sudah lalu seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, itu semuanya sudah dipelajari pada minggu yang kemarin. Kira Ar-Rahman artinya yang Ar-Rahim masih kasih sayang. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Jadi Asma itu adalah nama, Al-Husna itu yang indah. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah. Jadi materi kita pada hari ini adalah Asmaul Husna. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini tentang Al-Adlu, tentang Ar-Rauf atau Al-Basit, masihkah ingat pelajaran yang kemarin pada minggu kemarin, yaitu tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya Allah Subhanahu wa taala bersifat kasih sayang terhadap hambanya. Kenapa saya kembalikan materi seperti itu? Karena ada kekaitannya mungkin dengan kata Adlu. Baik. Yang pertama, apa itu Asmaul Husna? Asma itu dari satu kata bermakna
nama. As'al husna itu adalah yang indah. Jadi Allah punya nama, beberapa nama yang indah. Kenapa saya mengatakan beberapa nama? Karena nama Tuhan itu yang tersimpul dalam Asmaul Husna 99. Tapi kita akan membahas sebagian dari 99, yaitu Al-Adlu. Apa arti Al-Adlu? Al-Adlu artinya adil. Arti adil di sini adalah, kalau secara yang lain daripada pengertian ini adalah yang tidak pilih kasih, secara konteks biasa, supaya siswa ini cepat memahami antara laki dan perempuan ini tidak ada bedanya. Bapak-bapak guru ini yang mengatakan ini yang paling cantik, ini paling baik, ini paling paham, tidak. Yang diatur oleh materi sendiri. Nah, itu keadilannya. Salah satu daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan melalui pembelajaran, yaitu keadilan kita terhadap siswa dan siswi untuk membimbing dan membina bagaimana mereka untuk mencapai tujuan yang sangat diharapkan melalui perintah agama. Baik. Yang kedua, dalam kata al-adlu itu adalah merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa bagaimana manusia ini sebagai orang yang muslim, untuk mengatakan bahwa keadilan itu harap diterapkan oleh pribadi maupun tetap kepada orang lain. Pertama kepada pribadi, yang kedua kepada orang lain. Di dalam kata yang lain, kalau menerapkan kepada orang lain tetapi tidak diterapkan kepada kalau diterapkan kepada orang lain tidak diterapkan kepada pribadi, mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pak, kenapa saya disuruh diadil kalau Bapak tidak? Ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama tadi pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki terhadap non-muslim lebih banyak daripada orang muslim? Ini adalah salah satu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya kita menyadari dan menikmatinya secara pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pertama, kehidupan kita ini berbeda-beda setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Pertama, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang panjang, ada pendek. Ini merupakan keadilan Allah, bukan tidak adil Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menunjukkan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata adalah kepada orang non muslim atau orang muslim. Sangat nampak kita lihat bahwa banyak orang muslim yang punya kekayaan luar biasa. Ini pemberian Allah. Dan banyak orang non muslim yang diberikan kemiskinan. Ini menunjukkan keadilan, bukan tidak adil. Di sana letak kita menjadi manusia, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu seharusnya kita menunjukkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan secara detail dari itu adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah Allah yang demikian? Itu kita serah kepada Allah yang lebih berdalam, kepada pribadi Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Tetapi secara detail bahwa apa daripada hikmah demikian, antara lain yang tadi. Yang tadi itu adalah menunjukkan keadilan yang seadil-adilnya. Ini kepada orang non-muslim atau kepada orang muslim. Yang terkait dengan pertanyaan kedua, misalnya kita siswa sedang mendidik di sini, seharusnya kita sebagai pendidik harusnya membimbing, membina bagaimana kesatuan persatuan di kelas ini akan mampu memahami suatu pelajaran dengan seadil-adilnya. Tidak boleh yang satu kita berikan jawaban A, yang misalnya ini misal, yang satu mengatakan kita berikan jawaban A, yang lain ini kita katakan C. Sedangkan yang satu ini adalah yang betul adalah A, yang lain adalah C. Itu salah. Seharusnya kalau kita memberikan nilai yang satu A, yang dua A, misal ini, tetapi itu tidak boleh diberikan jawaban terhadap siswa dan siswi. Hanya kemampuan untuk menjawab ini misalnya. Jadi keadilan itu adalah kita misalkan, tapi tidak boleh kita memberikan besok jawaban. Tapi ini adalah misal keadilan antara siswi dengan siswa, antara yang cantik maupun yang penting kita menerapkan keadilan kepada siswa dan siswi. Ini adalah menerapkan bahwa keadilan. Jadi kita seharusnya dalam
adil di dalam segala aktivitas. Dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Berbuat baik ini sesama manusia, sesama makhluk, sesama apa juga termasuk kita semua ini supaya adaptasi kita menunjukkan sopan santun kita melalui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mampu untuk menunjukkan kebaikan, menunjukkan suatu suatu pemberian yang luar biasa, sebab kita sebagai hamba ini terbatas kemampuan. Hanya itulah yang kita terapkan, bahwa kita menyukuri dan kita menyadari apa yang menjadi kekurangan, dan kita mensyukuri apa menjadi kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama sudah selesai. Sekarang ada yang bertanya lagi tentang Al-Latif ini. Tadi tentang Al-Qayyum, sekarang Al-Adli ya. Sekarang tentang Al-Latif. Sifat Tuhan Maha Lembut dan kenapa Tuhan memberikan musibah yang dahsyat? Ya, bagus. Pertanyaannya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tadi pertanyaannya maha lemah lembut. Tetapi kenapa kita nampak melihat ini banyak banjir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Betul pertanyaannya. Di sini kita kembali dalam Al-Qur'an. Sebelum kita lanjut pertanyaannya, kita kembali dulu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin." Kelatifan Allah Subhanahu wa taala ini maknanya tidak dirasakan secara nyata oleh manusia, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Yang kedua, bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan. Nah, sekarang peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui banjir yang luar biasa itu bukan siksa terhadap kita, ini adalah ujian dan peringatan Allah Subhanahu wa taala supaya kita sebagai manusia yang beriman, terutama yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyadari bahwa apa yang kita kerjakan ini mungkin ada kehilapan, ada kesalahan. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar supaya kita dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Allah memang itu adalah ciptaannya untuk memberikan peringatan kepada kita, karena peringatan itu adalah yang sangat nyata di dunia untuk bagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala menyadari kehidupannya. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kesabaran daripada hamba Allah Subhanahu wa taala menerima kenyataan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ada yang lain? Selesai? Ya. Kalau sudah selesai yang lain, mari kita diskusi. Yang pertama, kita bikin menjadi 3 kelompok. Tadi sudah dijelaskan tentang Al-Adli, adil, dan Al-Latif. Nah, sekarang apa yang Anda ketahui dari ini pertanyaannya? Tadi siswa bertanya kepada pendidik. Nah, sekarang pendidik bertanya kembali kepada siswi dan siswa. Kenapa? Dibalik ke pertanyaannya, supaya umpan balik antara pendidik dengan siswa ada pemahaman yang lebih daripada apa yang dijelaskan tadi. Nah, sekarang silakan dijawab. Untuk ini bagian pertama, kelompok pertama, kelompok yang kedua, kelompok 3. Apa yang Anda pahami dari sifat, simpel saja, dari sifat Al-Adlu dengan sifat Al-Latif tadi. 2 sifat. Sifat Al-Adlu, sifat Al-Latif. Apa yang Anda petik makna atau kesimpulan dari sifat Allah yang tertera tadi, yaitu Al-Latif dengan Al-Adlu? Silakan dijawab. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Sedangkan jumlah siswa dan siswi di sini ada 17. Berarti 17 dibagi 3 sama dengan kurang lebih
bagi 6. Berarti 3 kali 6 12, tapi ada kurang. Tapi tidak apalah, walaupun satu kelompok ini 5, satu kelompok ini 6, ada 7 boleh. Silakan bagi kelompok. Ayo, bagi kelompok. Ini, ayo maju. Nah, tuh kelompok dulu. Dibalikkan. Kelompok. Yang satu di sini, satu. Satu yang perempuan lagi, walah seperti ini. Ya. Tuh, sudah. Sekarang apa yang Anda dapati secara pemikiran dan secara keilmuan dari Al-Adli dengan Al-Latif yang tadi, secara kesimpulan. Boleh dijawab sekaligus. Satu adalah ini, misalnya apa? Dua, ini. Pengertian dari Asmaul Husna dan Al-Latif dan yang Al-Latif dan Al-Adlu tadi. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Apa yang Anda dapat simpulkan materi yang tadi? Pemahamannya. Jadi seolah-olah seakan-akan ini atau seolah-olah pertanyaan kembali supaya siswa dan siswi lebih memahami dari materi yang tadi. Karena ini ada harapan dari pembelajaran kasih sayang sekarang ya. Jangan pendidik yang bisa, tetapi siswa hanya mendengar supaya menyambung. Pendidik juga bisa, insya Allah siswi dan siswa kita juga bisa. Setelah bisa, insya Allah apa yang dapat diterapkan? Ya silakan. Ini bagaimana Habil? Ada? Coba, silakan. Jawab. Diskusi. Jadi maaf ya, karena orang tua ini ada banyak batuk. Tapi mudah-mudahan dengan berkat PPG ini menjadi sehat insyaallah. Musyawarah dari tingkat bawah sampai tingkat atas, kecuali kalau ada ketentuan undang-undang dari tingkat bawah sampai tingkat atas.
Yang sesi dari masing-masing kelompok, silakan. Ada? Ini kelompok 3. Gimana? Kelompok 3? Ya. Kelompok 2? Kelompok 2? Ya. Kelompok 1? Ya. Sekarang boleh mewakili dari satu kelompok, masing-masing kelompok untuk menjelaskan jawaban-jawaban yang tadi. Ayo. Kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, yang laki kelompok 3. Dari hal tersebut kita harus menyadari sebagian hamba pasti ada kekurangan dan kelebihan. Melalui pelajaran Asmaul Husna, kita harus belajar dengan semaksimal mungkin untuk memahami yang mendalam dari sifat-sifat Al-Adlu dan bisa kita terapkan dari kehidupan sehari-hari. Ya, sudah. Jadi sebelum kita lanjut ke kelompok 2, jadi intinya bahwa dia akan berusaha belajar katanya. Melalui proses ilmu, kita akan bisa memahami dan menteladani, mencontohi dan mengikuti secara perintah Allah Subhanahu wa taala itu sifat adil katanya. Terima kasih. Oke, yes. Untuk nomor atau kelompok 2, maju. Mana kelompok 2? Maju. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib adil kepada pribadi maupun orang lain. Ketentuan-ketentuan secara hukum atau hasil musyawarah dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga supaya dapat melaksanakan karena itu perintah Allah kepada kita atau hambanya. Sudah. Sebelum kita lanjut ke jawaban atau kelompok 3, ini ada sedikit jawabannya benar tetapi ada sedikit saja, 99%. Kenapa? Karena ada syaratnya tadi bahwa jawabannya harus ada ketentuan, kecualinya di sana. Kecualinya ada ketentuan kecuali. Misalnya kelas 3 ini kan, tadi kan kata adil katanya. Kalau kelas 3 ini malas, lalu itu yang kita depankan itu kurang adil. Jadi di sini ada kecuali kalau ada ketentuan. Jadi kita tolong diperbaiki nomor kelompok B, kelompok 2, kecuali kalau ada ketentuan musyawarah bersama. Ini boleh ya. Jadi kelompok kelas ini, kelompok kelas misalnya yang kelas 1 misal sangat malas, yang kelas kelompok 2 misalnya sangat rajin, lalu yang paling malas itu kita berikan nilai yang sangat tinggi, itu tidak adil namanya. Lalu yang paling rajin itu kita berikan nilai yang paling rendah, itu tidak adil. Jadi seadilnya adalah walaupun dia malas, berikanlah nilai sewajarnya menurut sepakatan maupun nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Ya, nomor kelompok 3, maju kelompok 3. Kelompok 3. Tolong diperbaiki ya kelompok 2 tadi. Kecuali ada kecualinya. Ya, kelompok 3. Terutama orang-orang mukmin. Kemudian Allah ada yang diterima secara nyata dan ada yang diterima secara pengembangan. Ya. Kelompok 3 menjawab di sini sama dengan kelompok 3. Kelompok 3 sama dengan kelompok 1. Kita akan berusaha menuntut ilmu melalui ilmu pengetahuan, insyaallah akan bisa mengalami dengan sedalam-dalamnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an yang nama adil dan ihsan katanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi 3 jawaban yang tadi terutama bagi pembimbing ini mudah-mudahan bisa bersifat adil, karena adil ini adalah suatu hal yang mudah diucapkan tetapi dilaksanakan itu tempatnya sulit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kan, siapa yang berbunyi, berkata, mengucapkan tetapi tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan itu, Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Artinya di sini kita harus mulai menyadari diri bahwa sifat adil itu seharusnya wajiblah kita
mengikuti, meneladani melalui perintahnya bersifat adil. Mudah-mudahan ada berkat dari jawaban yang 3. Ada yang ditambahkan lagi? Kalau tidak ada, mari kita ulas kembali dari sifat Asmaul Husna tadi, bahwa Asmaul Husna ini adalah mengenal dan meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna. Dengan memahami sifat-sifat ini, mereka akan terinspirasi untuk menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang menjadi kehidupan kita melalui Asmaul Husna ini. Karena melalui Asmaul Husna itu adil, Rahman Rahim, kita mengetahui. Jadi di sini kita tidak berputus asa, kita tidak menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di sini, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita untuk selalu berusaha, untuk selalu menuntut. Sehingga tadi kan ada jawaban menuntut ilmu itu sehingga kita mengetahui pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan. Ini maksud daripada yang pertama. Yang kedua tadi bahwa sifat Al-Latif, sifat Al-Latif ini sifat yang halus, maha kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara langsung maupun langsung, kita wajib mensyukuri nikmat. Itu termasuklah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri terhadap nikmatnya dan menyabari terhadap kepada ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita terima sebagai seorang mukmin, terutama siswa dan siswi sebagai pelajar masa depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi siswa dan siswi, bagi pribadi dan bagi siswa dan siswi. Seperti apa yang dikatakan siswa-siswi tadi, mudah-mudahan bagi pencerah bagi yang diteladani, pembimbing, pembina dari materi ini bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha ma'al inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk. Yes. 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 Ya, amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li wa halul 'uqdatam min lisani qawli rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Pulang, boleh pulang bersalaman ya, satu persatu seperti biasa. Seperti biasa dari kelas 1, kelas 2 seperti biasa. Kita salaman dulu. Siapa? Oh, rapian bangku, rapian. Ada aku lah. Rapian bangku ada sana. Ya kan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan rapian dulu seperti duduk semula ya. Seperti duduk semula. Duduk semula. Duduk semula, silakan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Ya. Ya, ini dah semalam dulu. Boleh pulang. Boleh pulang. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Pulang. Ya, alhamdulillah.
Allah. Ah, Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.